Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang ada di program Pasca Sarjana IAKN Manado. Pertama-tama memperkenalkan diri, saya Susi Elizabeth Dini. Saya salah satu mahasiswa Pasca Sarjana di IAKN Manado tahun 2024. Video ini dibuat dalam rangka tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di dalamnya akan menjelaskan tentang pandangan psikologi tentang manusia dan pandangan Alkitab tentang manusia. Yang pertama, pandangan psikologi tentang manusia. Psikologi sebagai satu ilmu yang mempelajari perkembangan manusia dan proses mental manusia memiliki beberapa pendekatan untuk menjelaskan tentang keberadaan manusia. Yang pertama, dalam psikologi fokus pada aspek empiris, di mana psikologi menekankan pada data empiris yang bisa dilakukan melalui penelitian dan eksperimen untuk menjelaskan tentang keberadaan manusia. Yang kedua adalah bersifat naturalistik, bahwa dalam psikologi manusia itu berasal dari lingkungan, berasal dari evolusi dan lingkungan yang di dalamnya tidak ada unsur supranatural. Yang ketiga, dalam psikologi ada berbagai perspektif yang mau mencoba menjelaskan tentang keberadaan manusia atau siapa manusia itu dengan berbagai metode dan cara yang berbeda. Di antaranya dari pendekatan behaviorisme, pendekatan humanistik yang masing-masing memiliki metode yang berbeda untuk menjelaskan tentang keberadaan manusia. Yang keempat adalah mengutamakan aspek individual, di mana dalam psikologi juga menekankan tentang keberadaan manusia itu sendiri, tapi juga perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri manusia. Nah, dari penjelasan ini ada beberapa kata kunci yang kita lihat dalam psikologi untuk menjelaskan tentang keberadaan manusia. Yang pertama adalah perkembangan. Psikologi mempelajari tentang perkembangan manusia sejak dari dalam kandungan sampai manusia itu dewasa, bahkan juga mempelajari tentang aspek kognitif, sosial, dan emosional yang ada dalam diri manusia. Yang kedua adalah motivasi. Psikologi juga mempelajari tentang motivasi-motivasi yang ada dalam diri manusia atau diri seseorang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, bahkan tujuan hidup manusia. Yang ketiga adalah emosi. Psikologi juga mempelajari tentang berbagai emosi yang ada, yang muncul, yang timbul dalam diri pribadi manusia, di mana emosi itu juga yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang di dalam dunia ini, dalam kehidupan dengan sesama. Yang keempat adalah kepribadian. Dalam psikologi terdapat nilai-nilai yang di dalamnya terkandung hal-hal yang disebut dengan kepribadian manusia yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, inilah pandangan psikologi tentang manusia. Sementara pandangan Alkitab tentang manusia berbeda juga dengan pandangan psikologi, di mana dalam Alkitab yang pertama adalah bersifat teologis, di mana manusia sesungguhnya itu adalah ciptaan Allah. Yang kedua, dalam Alkitab juga mau menekankan tentang aspek spiritualitas. Artinya dalam Alkitab mau menjelaskan tentang keberadaan manusia secara utuh, tubuh, jiwa, roh yang di dalamnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Yang ketiga adalah bersifat holistik. Artinya dalam kehidupan manusia sebagai ciptaan Allah terdapat sesuatu yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain antara tubuh, jiwa, dan roh manusia. Kemudian dalam Alkitab juga berorientasi pada nilai-nilai. Artinya bahwa dalam Alkitab menjelaskan begitu banyak hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh manusia ketika dia telah diciptakan Allah dalam dunia ini. Ketika dia mau hidup sesama dengan sesama, maka ada banyak hal-hal yang dijelaskan dalam Alkitab untuk menjadi perhatian bagi manusia untuk dilakukan sebagai nilai-nilai moral, nilai-nilai etika yang patut untuk dilaksanakan dalam kehidupan bersama. Nah, dari penjelasan ini ada juga beberapa kata kunci yang dapat kita lihat dalam Alkitab yang mau menjelaskan tentang keberadaan manusia. Yang pertama adalah ciptaan Allah.
bahwa sesungguhnya manusia dalam Alkitab merupakan ciptaan Allah. Sejak awal dalam Alkitab telah tercatat bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan baik, serupa dan segambar dengan Allah. Artinya Allah memandang ciptaan yang ada di dunia ini termasuk manusia itu adalah baik adanya. Ketika Allah menciptakan manusia, maka dengan demikian juga Allah mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia ketika Dia ciptakan manusia dalam dunia ini. Nah, kata kunci yang kedua adalah dosa. Ketika Allah telah mempersiapkan segala sesuatu yang telah menjadi kebutuhan manusia dalam dunia ini, maka pada akhirnya manusia pun hidup dalam dunia, tetapi kemudian memiliki keinginan-keinginan yang sudah melebihi dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Pada akhirnya membuat manusia memberontak kepada Allah, ingin menjadi sama seperti Allah. Sehingga akibat perbuatan dosa manusia jatuh dalam dosa. Hubungan yang semula baik antara Allah dengan manusia pada akhirnya menjadi rusak karena perbuatan dosa manusia. Yang ketiga, kata kunci yang ketiga adalah penebusan. Ketika manusia telah jatuh dalam dosa, hubungan antara Allah, antara Tuhan dengan manusia itu menjadi tidak baik atau menjadi rusak. Maka setelah itu ada penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai jalan untuk memperbaiki, yang telah memperbaiki hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah. Dialah Yesus Kristus. Nah, dari sini kata kunci yang terakhir adalah tujuan hidup. Ketika Yesus telah memperbarui kehidupan manusia, hubungan manusia dengan Allah menjadi baik lagi. Yesus datang menebus dosa-dosa manusia. Ketika hubungan Allah dengan manusia menjadi baik lagi, maka sesungguhnya manusia itu harus memiliki tujuan hidup ketika dia ada dalam dunia ini. Tujuan hidup yang tentu saja muaranya adalah kepada melakukan hal-hal yang baik, yang tentunya semua itu tercatat atau ada dalam Alkitab sebagai firman Tuhan, sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Jadi dengan demikian mau dikatakan bahwa pandangan Alkitab tentang manusia adalah bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam dunia ini, diberikan tugas dan tanggung jawab menjaga, memelihara ciptaan Allah. Tapi juga kemudian manusia memiliki berbagai tujuan hidup yang harus dilaksanakan dalam kehidupan dengan sesama, yang di dalamnya tidak boleh melanggar berbagai aturan yang telah dibuat oleh Allah untuk dipatuhi oleh manusia. Inilah konsep yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan keberadaan manusia menurut pandangan psikologi dan keberadaan manusia menurut pandangan Alkitab. Semoga bermanfaat. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.